Assalamualaikum teman-teman mahasiswa MPDR. Jumpa kembali dengan saya Wiwi Tria Lestari pada sesi 7 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Pada sesi 7 ini kita akan membahas tentang bias gender dalam pendidikan dasar bagian 2. Berikut ini adalah 2 artikel ilmiah yang membahas tentang isu gender di berbagai negara. Terindeks sintaks yang berkaitan dengan isu gender di atas. Analisis artikel tersebut berdasarkan bab pendahuluan, rumusan masalah, dan bab hasil serta pembahasannya. Artikel pertama yang saya pilih berjudul Attitude Toward Science, a Study of Gender, the European Journal of Educational Research. Rumusan masalah dalam artikel ini mengangkat pentingnya sikap siswa terhadap pelajaran sains. Tidak hanya hasil belajar secara kognitif, rumusan masalah utama adalah mengeksplorasi perbedaan sikap siswa terhadap pembelajaran sains berdasarkan gender dan jenjang sekolah, seperti di SD dan SMP di Aceh, Indonesia. Penulis juga menyoroti bahwa sikap positif terhadap sains sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran dan partisipasi siswa, serta menekankan adanya kekhawatiran tentang kemungkinan adanya gap gender dalam minat dan partisipasi siswa sekolah dasar dan menengah. Masalah utama yang dibahas dalam artikel ini yaitu siswa perempuan menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap sains dibandingkan dengan sikap siswa laki-laki, dan tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam sikap terhadap sains antara siswa SD dan SMP. Namun ada kecenderungan penurunan minat ketika siswa bertransisi ke jenjang SMP. Nah, hasil ini menjadi masukan penting bagi guru sains supaya lebih memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa perempuan serta menghindari praktik pembelajaran yang bisa memperlebar gap gender dalam kelas sains. Selain itu juga penulis menekankan pentingnya intervensi pedagogis dan untuk memastikan semua siswa terutama perempuan mendapatkan dukungan dan kesempatan yang sama dalam pembelajaran sains baik di dalam kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. Hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa penelitian melibatkan 1.023 siswa kelas 6 SD dan kelas 8 SMP dari 12 kota di Aceh yang menggunakan instrumen Busra, Test of Skills, Attitude berbasis skala Likert. Nah, pembahasan ini penelitian menegaskan bahwa meskipun secara statistik siswa perempuan memiliki sikap yang lebih positif, praktik
bahwa dalam pendidikan di Indonesia masih sering ditemukan perbedaan-perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan. Stereotip gender yang berkembang di masyarakat seperti anggapan bahwa laki-laki lebih berani dan perempuan lebih lemah lembut ini mempengaruhi cara guru berinteraksi dan memberikan kesempatan kepada siswa kelas. Nah, hal ini juga berdampak pada partisipasi siswa perempuan yang cenderung lebih pasif, khususnya di bidang-bidang yang dianggap maskulin seperti sains dan teknologi. Yang kedua, dampak stereotip gender terhadap partisipasi siswa atau terhadap partisipasi siswi. Nah, dalam hal ini stereotip gender yang melekat menyebabkan siswi kerap dipandang kurang mampu dalam bidang tertentu, sehingga mereka kurang diberi kesempatan. Kondisi ini menghambat perkembangan atau potensi dan kepercayaan diri siswi. Artikel ini juga menegaskan bahwa pembagian peran berdasarkan gender yang terjadi sejak kecil, baik di keluarga maupun di sekolah, sangat berkontribusi pada ketidaksetaraan kesempatan dalam pendidikan. Dan ketiga yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi bias gender. Nah, yang pertama, sosialisasi nilai-nilai budaya dan agama yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau posisi lebih rendah dari laki-laki. Yang kedua, pembagian kerja secara seksual sejak masa kanak-kanak dan juga kurangnya pemahaman guru dan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di dalam pendidikan. Dan yang terakhir, stereotip dan pelabelan negatif terhadap perempuan yang bekerja atau berpartisipasi di bidang
Berdasarkan analisis kedua artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa bias gender masih sering terjadi di dalam pembelajaran di sekolah dasar, terutama dalam mata pelajaran sains. Guru memiliki peran yang krusial dalam mengatasi bias gender melalui praktik pembelajaran yang inklusif. Diperlukan pelatihan kesadaran gender bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang setara. Dan rekomendasi yang perlu diberikan yaitu sekolah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang melibatkan semua siswa secara aktif. Perlu juga dilakukan penelitian lebih lanjut tentang intervensi efektif untuk mengatasi bias gender yang ada di sekolah dasar Indonesia. Artikel ini sangat relevan dengan kasus diskusi 7 karena membahas secara langsung isu gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar khususnya di Indonesia, serta menyediakan data empiris dari analisis tentang sikap siswa perempuan dan laki-laki terhadap sains, memberikan rekomendasi praktis untuk mengatasi bias gender di kelas sains. Dan artikel ini juga menyoroti bagaimana bias gender di kelas sains berdampak pada motivasi dan kepercayaan diri siswa, serta pentingnya intervensi guru untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara. Demikianlah pemaparan saya pada diskusi sesi 7 mengenai analisis artikel jurnal nasional dan internasional tentang gender dalam pendidikan dasar. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.